Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini saya mau share tentang kejadian yang sangat luar biasa yang Bapak di surga rancang sampai mendunia lah. Wabah corona kita perlu memahami apa sebenarnya maksud Tuhan ya dengan peristiwa yang seingat saya ya seumur hidup ini baru saya sekali melihat ada pandemi luar biasa. Jadi kita harus memberi makna apa maksud Tuhan dengan semua yang terjadi ini. Ada beberapa teman sudah hamba Tuhan, ada pengusaha memberikan makna terhadap apa yang kita semua alami. Ya, ada yang mengatakan supaya manusia jangan sombong. Ada juga mengatakan kita harus lebih fokus pada keluarga dan sebagainya. Walau ada juga yang memaknai ini supaya harus kita lawan dengan iman wabah ini. Karena ini perintah Jokowi sudah jelas harus di rumah. Ya, bekerja di rumah, beribadah di rumah, semuanya harus di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Baik saudara, saya juga tergeraklah seperti itu ya, memberikan suatu makna atau tafsiran lah katakan begitu terhadap peristiwa yang luar biasa ini. Jadi tafsiran saya ini atau cara saya memberi makna terhadap kejadian ini, saya beri judul fokus kepada rumah. Saya tentu berbicara dari sudut seorang pelayan Tuhan yang melayani di rumah sudah 20 tahun ini. Saya melayani Tuhan dari rumah. Saya mau berikan kesaksian dulu sebagai pembukaan. Kesaksian 3 tahun ini sampai saya ingat tanggalnya, tahunnya ya. Saksiannya begini. Tanggal 28 September tahun 1987. Waktu itu saya sudah lulus kuliah ya, teknik sipil. Saya sedang sore-sore, saya sedang duduk di ruang kerja saya mau mikir-mikir ini. Bagaimana rencana Tuhan ke depan dalam hidup saya. Tiba-tiba sore itu batin saya mengalami kehadiran Tuhan demikian luar biasa, berbeda dengan yang biasanya, dan saya mendengar perintah pergi ke toko buku Immanuel, beli buku yang ada kotaknya. Ini dia bukunya. Tanggalnya di sini. 28 September tahun 87. Ini buku The Church and the World, tulisan Watchmeni. Saya baca sampai 3 kali nih. Saya pelajari dan Tuhan memberikan kesan. Pelayanan saya haruslah seperti yang tertulis di sini. Saya mulai terjemahkan
saya bagikan ke teman-teman, siapa yang mau bersama dengan saya melayani sesuai dengan yang dianjurkan oleh buku ini. Jadi mulai kami melayani, waktu itu ada 8 orang ya. Nah, mulai melayani, saya main gitar, kita nyanyi di rumah ya. Kemudian karena banyak mujizat ya, kesembuhan, pemulihan dan sebagainya semuanya, akhirnya berkembanglah dia menjadi barangkali 300 atau 400 orang. Kami ibadah, kami 5 tim pelayannya, katakanlah pendeta ya atau penatua. Jadi sudah banyak ya, sudah mulai ribut. Kalau dulu 8 orang nggak ada yang dimasalahkan. Kalau udah banyak, siapa yang pakai mobil gereja, siapa yang khotbah di waktu itu di UKI sekitar 200 orang situ, siapa yang macam-macam lah, mulai ribut, pecahlah akhirnya semuanya. Barangkali kalau nggak pecah kami bisa ribuan juga ya. Pecah. Saya memikir ulang, kembali merenungkan, sudah menyimpang dari panggilan saya untuk membangun ministry atau jemaat seperti ini. Akhirnya saya itu tahun 90 kami mulai pelayanan 8 orang. Tahun 2000 saya mengundurkan diri resmi sebagai pendeta ya. Saya mau merenung lagi lah apa sebenarnya yang harus dikerjakan. Maka mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, kami kalau kebaktian cuma 5. Kami punya anak 3. Waktu itu masih kecil-kecil. Saya main gitar, mereka loncat-loncat, kita memuji Tuhan di rumah. Kebaktian saya selalu di rumah aja selama 20 tahun. Sekali-sekali saya diundang sama teman saya, tapi sangat jarang sekali. Saya bukan pengkhotbah keliling. Jadi dalam setahun paling beberapa kali lah saya diundang teman saya, fellowship di jemaatnya, ya saya datang sana. Kayaknya kalau datang ber-5 ya. Jadi dengan peristiwa wabah corona ini, di mana orang harus beribadah di rumah, ya saya nggak kaget lagi. Orang sudah 20 tahun dari tahun 2000 sampai 2020 ini. Jadi saya udah biasa kami ini. Memang kami hanya ber-5. Nah ini saya mau bagikan tafsiran saya ya. Cara saya memberi makna terhadap wabah COVID ini atau ya itu ya, corona ya. Mari kita melihat ada 3 yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Semoga ini menjadi pertimbangan lah ya. Yang pertama mari kita lihat Yesaya 26 ayat 9, bahwa saya memaknai wabah ini adalah suatu penghakiman dari Bapa di sorga itu ya, terhadap bumi ini. Mari kita melihat Yesaya 26 ayat yang ke-9, bagian terakhir itu ya. Saya bacakan ini. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa penghakiman ada sisi positif, yaitu supaya penduduk bumi berdunia belajar apa yang benar. Jadi banyak orang berpikir penghakiman itu sisi negatifnya, artinya penghukuman ya. Apa yang ditabur orang itu yang tuanya. Memang betul. Penghakiman itu ada sisi itu memang penghukuman.
Tapi sisi lain, penghakiman itu supaya orang belajar kebenaran, belajar apa yang benar, ya. Jadi saya memaknai wabah ini sebagai suatu cara Bapa di sorga lakukan kepada bumi ini, agar bumi ini mengenal apa yang benar, ya. Positif sekali, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Peristiwa wabah ini juga sebagai wujud atau ekspresi daripada kasih Bapa agar bumi belajar apa yang benar. Pertanyaannya, penghakiman ini untuk siapa yang terutama? Karena kita mengatakan bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, gereja. Ini karena Tuhan tidak menghakimi bangsa-bangsa tanpa melibatkan ini. Kenapa demikian? Karena umat Tuhan itu adalah imam-imam dan raja-raja. Imam itu artinya perantara, ya, membawa Tuhan kepada orang dan membawa orang kepada Tuhan, ya. Jadi kalau datang penghakiman itu yang pertama maksudnya adalah untuk umat Tuhan, untuk gereja, khususnya lagi untuk para pemimpinnya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, untuk itu dulu tuh. Jadi wabah ini kalau saya maknai adalah satu penghakiman bagi para pemimpin gereja, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Kedua, bagi umat Tuhan secara keseluruhan. Baru ketiga, bagi seluruh bangsa. Bangsa-bangsa, ya, semuanya. Nah, pertanyaannya, apa maksud Tuhan ini dengan semua ini bagi? Ini para pemimpin dulu kita bicara, ya. Ya, secara umum memang untuk semua, tapi ini dulu, ya. Karena para pemimpin gereja ini yang sangat perlu memberikan respon terhadap penghakiman Tuhan, agar penghakimannya, kalau penghakiman itu, saudara, kalau sudah mencapai tujuannya, ya penghakimannya selesai. Penghakiman itu bukannya peristiwa yang kekal selama-lamanya, nggak ada ujungnya. Bukan. Jadi penghakiman itu kalau sudah mencapai tujuannya, sudah mendapat respon yang diinginkannya dari orang yang dihakimi itu, ya dia berhenti. Kalau orang Israel mengalami penghakiman Tuhan, kalau mereka sudah bertobat, sungguh-sungguh balik kepada Tuhan, ya sudah selesai. Pemulihan terjadi. Nah, itu sebabnya kita harus paham ini, maksud Tuhan apa ini? Untuk para pemimpin dulu lah. Mari kita baca dulu barangkali beberapa ayat supaya makin jelas masalah ini. Mari kita lihat Matius dulu, pasal 23. Ya, itu baca dulu ini. Matius 23 ayat 8 dan sampai 11, ya. 8 sampai 11. Matius 23 ayat 8 sampai 11, demikian. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ayat 10. Janganlah pula kamu disebut mimpin, karena hanya satu pemimpinmu,
yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, mari kita baca lagi pasal 20 ayat 25 sampai 26. 20 25 sampai 26. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Maksudnya gereja ini ya. Kalau bangsa-bangsa punya dia tekanan otoritas, tapi gereja bukan begitu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ini kita. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ini bacakan. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, ini penting nih. Janganlah kamu, ini pada gembala ini ya, berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu, ya. Kemudian kita melihat nanti di kitab Wahyu ada satu pengajaran Nikolaus yang sangat Tuhan benci. Nikolaus itu bukan pemimpin gereja zaman itu, tapi karena kitab Wahyu itu kitab simbol, Nikolaus ini berupa simbol dari dua istilah Latin itu sebenarnya. Niko itu menaklukkan, Laos itu artinya kaum awam, bahasa Inggrisnya laity jadinya. Menaklukkan kaum awam. Ini para pemimpin menguasai, mengatur, mengambil keuntungan, menaklukkan kaum awam jemaatnya. Jadi gitu. Nah, mari kita melihat melalui wabah ini, gak boleh lagi kebaktian di gedung. Semuanya kembali ke rumah-rumah. Seorang bapak di situ harus belajar bagaimana memimpin ibadah bagi keluarganya. Mari kita melihat dulu sedikit sejarah ya, bagi saudara. 200 tahun pertama kekristenan itu dari tahun 30 Masehi kurang lebih Yesus mati. 200 tahun pertama tidak ada gedung. Tidak ada yang namanya yang sekarang inilah ya. Organisasi apa semuanya, gembala sidangnya enggak ada. Enggak ada itu semuanya. Mereka dari rumah ke rumah, pemimpin ada. Rasul, nabi, penginjil, pengajar itu ada. Tapi mereka memperlengkapi orang-orang kudus, dan pada gilirannya orang-orang kudus yang membangun jemaat melalui cara apa? Melalui rumah ke rumah. Para pemimpin, saya ulangi, kayak Efesus, kayak Rasul, nabi, pengajar memperlengkapi umat, secara khusus para bapak ini sebenarnya ini. Karena para bapak yang memimpin ada di rumah-rumah itu. Memperlengkapi para bapak ini untuk membangun gereja melalui ibadah di rumah-rumah itu. Dan dalam 200 tahun diperkirakan ya, dunia yang dikenal pada waktu itu sudah ditaklukkan oleh kekristenan. Kalau ada yang berani bilang, kalau dilihat 5 orang ketemu, 1 orang sungguh-sungguh ikut, benar-benar ikut Tuhan. Strateginya begini, para pemimpin menjadi teladan, ya,
memperlengkapi orang-orang kudus, dan pada gilirannya orang-orang kudus inilah yang membangun tubuh Kristus melalui ibadah di rumah-rumah dalam 200 tahun. Baru tahun 313 itu Konstantin Kaisar Roma itu jadi Kristen. Takluklah boleh dibilang dunia itu, tanpa ada organisasi, tanpa ada sistem macam-macam lah, istilah-istilah perpuluhan lah, buah sulung lah, nggak ada bicara-bicara itu. Nah, mari kita melihat kenapa sekarang jadi begini. Kenapa jadi kelihatannya jadi ibadah kalau nggak di gedung kayaknya nggak sah gitu. Ya. Paulus sudah memberikan kejatuhan, nubuatkan kejatuhan gereja itu. Dia bilang begini, para penatua itu. Dulunya nggak ada gembala sidang dulu, para penatua dibantu para diaken menggembalakan umat Tuhan. Biasanya perkota, makanya namanya gereja perkota, gereja di Yerusalem, gereja di Korintus, gereja di Filipi, itu semuanya kota. Dan bahkan di rumah itu pun disebut gereja, gereja yang ada di rumahmu. Itu pun gereja juga, rumah yang di rumah itu. Jadi pada waktu itu Paulus bilang gini, dari antara kamu, para penatua itu, ada beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid. Ya, ini Nikolaus menaklukkan murid-murid. Nanti pemimpin yang ini cabik lagi ini ke sini, pemimpin yang ini cabik lagi ini. Makanya ada ya aliran-aliran sekarang tuh 5.000 organisasi atau denominasi atau aliran yang besar-besar. Kalau kecilnya itu bisa puluhan ribu, dicabik-cabik tubuh Kristus itu. Makanya Paulus bilang serigala ganas, sangat ganas ini, lebih ganas daripada wabah corona ini sebenarnya. Karena yang dicabik itu tubuh Kristus yang dibeli oleh darah Yesus. Itu yang dicabik-cabik, dirusak, ya, dihancurkan. Kemudian benar, abad setelah Roma ini, agama negara Kristen itu udah abad keempat, itu berapa itu? Ini Ignatius duluan yang ngasih ajaran tahun 117 kalau nggak salah itu dia mulai. Bahwa bishop berbeda dengan penatua ini, dia lebih tinggi. Nanti para bishopnya beradu. Ada bishop agung, uskup ya, uskup agung. Para uskup bertarung lagi. Ada kardinal bertarung lagi. Ada paus. Itu abad ke-6. Gereja sudah menjadi organisasi yang settle, yang kita kenal Katolik sekarang itu. Masuklah ke zaman kegelapan gereja. 1000 tahun. Dan pemulihan Martin Luther 1517 itu belum seluruhnya, itu hanya pemulihan barangkali 3 ini ya, sola gratia, kasih karunia, sola scriptura, hanya dengan sola fide, hanya 3 poin aja. Belum intinya ini serigala ganas yang menguasai para pemimpin, mencomot, ya, umat Tuhan dipecah. Ini aliran ini aliran pecah. Hancur tubuh Kristus ini. Sekarang tidak ada lagi yang disebut gereja sebenarnya. Yang ada denominasi, aliran. Dulu gereja mah satu organisme. Para rasul, nabi, penginjil, pengajar melayani dengan pengabdian. Coba bayangin kalau Petrus itu dia khotbah 5.000 orang bertaubat, ambil perpuluhannya. Langsung Petrus jadi kaya. Paulus, Yohanes juga bisa kalau mau. Oh, luar biasa kayanya. Tapi mereka nggak lakukan itu. Kita tahu malah Petrus matinya tuh tahun 67 barangkali Kaisar Nero itu mati disalib, dia ini kepalanya di bawah. Dia betul-betul sebagai gembala yang baik sesuai dengan Yohanes 10 itu menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Definisi gembala yang baik itu sederhana bagi saudara. Mau enggak dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, itu makanya saya bilang lagi, seorang bapak
pasti menjadi gembala lebih baik daripada gembala sidang. Karena kenapa? Gembala sidang kadang-kadang kalau jemaatnya kayak saya 300 saja udah gak kenal, bagaimana menyerahkan nyawa. Tapi kalau saya gembala jemaat saya 3. Anak saya itu Melika, David, Maria, saya mau mati untuk mereka ini. Kalau sedang kumpul tiba-tiba datang singa, saya akan pukul dulu singa itu, matanya itu sekeras-kerasnya supaya singanya mati. Tapi kalaupun dia nggak mati, dia menerkam saya, mencabik-cabik makan saya, nggak apa-apa lah, supaya singa itu kenyang, saya juga pergi, anak saya selamat. Kenapa demikian? Para bapak umumnya pasti begitu. Otomatislah anaknya, karena lebih sakit seorang bapak itu melihat anaknya dicabik-cabik oleh singa. Nggak mungkin seorang bapak diam aja. Tapi kalau gembala sidang jujur aja lah, kenal aja enggak kok. Kalau jemaatnya sudah ratusan ribuan mau mati bagaimana? Kita bilang jelas, Yohanes 10. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Nah, dengan wabah ini diputuslah, katakanlah kontrol. Nikolaus itu kena putus. Dan sekarang ini walaupun dengan ilmu dan teknologi masih bisa ibadah-ibadah dengan live stream atau apalah, tapi udah putus. Tuhan putus dengan caranya sendiri supaya para bapak berfungsi sebagai raja, imam, dan nabi bagi keluarganya. Jadi nasihat saya kepada pemimpin, ini kan saya memberi makna ini kan, lepaskanlah umat Tuhan. Jangan kontrol lagi umat Tuhan. Itu bukan domba, itu dombanya Tuhan Yesus. Dibeli dengan darah Yesus. Biarkan mereka beribadah di rumah. Biarkan para bapak menjadi raja, imam, nabi. Pemimpin hanya memperlengkapi. Saudara saya, kalau kita sebagai saya kata orang ada karena mengajar, jadi saya pengajar memperlengkapi para bapak supaya dialah lagi nanti yang mimpin. Kembali ke mula-mula, mimpin itu jemaatnya itu, di mana dia mau mati untuk jemaatnya itu. Karena anaknya sendiri. Kembali ke rumah, bukan salah ibadah di gedung, nggak ada yang salah. Ibadah bukan soal tempat. Yang salah itu loh, Nikolaus itu loh, spiritnya itu. Ayat yang kita baca ini, jangan seorang pun di antara kamu sebut memimpin, semua kamu saudara. Ya. Ini jelas ini. Tadi Matius 23, Matius 20, 1 Petrus. Jangan terapkan otoritas. Kalau di organisasi kan gembala sidang atau pemimpinnya punya otoritas toh. Jangankan terhadap umat, terhadap pengerjaannya bisa dipecat kalau mau macam-macam. Ini bukan gereja, itu organisasi, itu denominasi. Bukan itu. Dengan wabah ini Tuhan putuskan itu semua. Semoga para rasul, nabi, penginjil, pengajar ini memperlengkapi dengan teladan, dengan karunia-Nya mengabdi, gak ambil keuntungan, jangan ngambil perpuluhannya, buah sulung lah apalah. Pelajari lagi di Alkitab. Bedanya perjanjian baru, bedanya perjanjian lama, masa nggak bisa. Belajar mengabdi, melayani, memberi apa yang ada. Yesus bilang gini, pernah murid-muridnya nih, ada 5.000 orang. Yesus bilang, murid-murid udah ngomong nih, ini udah mulai senja ini, suruh mereka pulang biar mereka cari makan di mana-mana, di kampung-kampung. Yesus bilang mereka nggak harus pergi, kamu harus beri mereka makan. Wah, murid-muridnya bilang gimana? Kami nggak punya apa-apa, cuma 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus di sini, serahkan kepadaku, jadi mujizat, bisa dikasih makan. Para pemimpin sekarang malah ada yang bangga, memperkaya diri dari pelayanan yang merasa, oh saya diberkati karena saya kaya karena pelayanan ini. Bukan, nggak cocok dengan pelayanan Yesus dan para muridnya itu.
mereka mengabdi, memberi makan. Itu perintah Yesus jelas itu. Yohanes 21. Gembalakanlah, berilah makan domba-dombaku. Itu jelas itu. Bukanlah ambil per bulan, ambil buah surah apa macam-macam. Enggak begitu. Beri mereka makan. Kalau hanya dari 502 ikan nggak apa-apa, serahkan sama Tuhan. Tuhan bikin mujizat. Saya bisa kok hidup 20 tahun. Nggak makan dari jemaat. Malah sekali-sekali bisa ngasih makan sama umat Tuhan. Ini wabah COVID berbicaranya apa? Putus. Biarkan para bapa menjadi raja, imam, nabi di rumah tangganya sendiri. Para pemimpin berfungsilah sebagai apa ya? Yang fasilitator atau apa namanya itu, yang memperlengkapi. Sesuai dengan Efesus pasal 4. Rasul, nabi, penginjil memperlengkapi supaya jemaat ini sendiri yang membangun tubuh Kristus. Jangan dicabik. Jangan, saya pun melakukan itu selama 10 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2000. Lalu saya bertobat. Saya juga mencabik, melukai tubuh Kristus. Sekalipun banyak juga mujizat. Waktu kami pelayanan itu 5 orang itu pengaku banyak. Kami juga soalnya puasa. Saya ada puasa yang per minggu, ada yang per bulan 2 hari, ada yang 6 bulan saya puasa 5 hari total. Enggak, hanya minum air ya, atau air madu. Air madu ya. Terjadi mujizat, tapi saya sebenarnya mencabik-cabik tubuh Kristus. Saya tidak sesuai dengan yang ini nih panggilan saya. Maka saya berhenti, bertobat. Saya mulai melayani Tuhan di rumah selama 20 tahun. Jadi Bapak Saudara, yang pertama saya beri makna wabah ini pertama penghakiman. Penghakiman atas bumi, tapi yang terutama pemimpin gereja, baru kedua umatnya, baru ketiga bangsa-bangsa. Yang kedua saya beri makna, melalui wabah ini Tuhan ingin lepaskanlah, Tuhan bicara sama para pemimpin gereja, lepaskanlah umat Tuhan itu. Kembalikan mereka ke rumah masing-masing. Biar para bapak di sana memimpin sebagai raja, nabi, imam. Kalian para pemimpin perlengkapilah itu. Jangan ambil keuntungan. Petrus bilang, jangan ambil keuntungan dari umat Tuhan. Enggak salah kita menerima berkat kalau kita, firman Tuhan bilang kita jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Enggak salah menerima uang persembahan kalau ada yang mengasih tergerak. Tapi jangan rampas itu, tekan perpuluhan, tekan buah sulung, saya yang atur uang ini. Itu dosanya gede. Nanti di hari penghakiman. Jadi kedua maknanya, lepaskanlah umat Tuhan, biarkan mereka. Tugas kita dalam memperlengkapi, menjadi fasilitator. Lengkapilah para bapak terutama itu, supaya mereka bisa pimpin keluarganya. Udah saya bilang, ini para bapak jauh lebih bagus dari para gembala sidang. Karena kenapa? Bapak ini mau mati untuk anak-anaknya. Umumnya ya, jarang tuh para bapak yang, walaupun ada 1-2 bapak yang gila ya, tapi umumnya bapak itu mau berkorban untuk anaknya, untuk gembala, untuk dombanya itu. Ini yang kedua. Yang ketiga saya memberi makna, melalui wabah-wabah ini, sebenarnya wabah itu pelayanan Elia akhir zaman. Mari kita baca Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Melihat ini bagian terakhir ya, penutup daripada perjanjian lama itu. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati, perhatikan ini ya, ini pelayanan Elia itu begini.
Ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Sebab kalau nggak berbalik, Tuhan bilang ini, Tuhan ancam supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi hati bapak itu di surga ingin supaya bapak-bapak di bumi ini kembali kepada anaknya, hati anak-anaknya kembali kepada bapaknya. Kalau enggak, Tuhan bilang, aku akan pukul bumi hingga musnah. Ini Alkitab bilang. Oleh sebab itu, inilah kesempatan. Bapa di surga pakai wabah ini, putus. Ya. Tidak ada lagi organisasi yang enggak berfungsi lah, minimal begitulah. Selama ini jadi gereja jadi berfungsi, berfokus kepada organisasi, fokus kepada liturgi, fokus kepada gedung, fokus kepada para pemimpin. Sekarang diputus. Kembali bapak kepada anak. Dulu juga waktu saya jadi pendeta nggak ada, hampir nggak ada waktu untuk anak. Jadi anak saya kecil ada yang beda-beda suruh bulan. Jadi kalau nangis, satu nangis semua nangis. Tapi kalau saya jam 3 pagi harus berdoa. Saya tinggalin itu. Kadang saya bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 6 besoknya. 27 jam karena ikut doa malam. Gimana lagi ada waktu untuk anak-anak? Ya, salah satu penyesalan, ini saya sebut aja lah karena sudah ditulisnya itu kan. Billy Graham, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia punya 2 penyesalan dalam hidupnya ini. Ada ditulis kok. Jadi saya nggak ini kok. Tidak menggosip istilahnya lah. Dia sendiri nulis dan menyebarkannya. Jadi kalau saya bicara di sini, ya enggak apa-apa, dia sudah tulis itu. 2 penyesalan. Yang pertama, dia kurang hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, dia kurang waktu dengan anak-anaknya. Ada 5 anaknya. Dia nggak sempat melihat anaknya bertumbuh begitu. Karena dia terlalu sibuk dari satu dunia ke belahan benua kepada benua yang lain. Saya bersyukur di tahun 2000 itu anak-anak masih umur, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Dari mulai itulah saya mengajari firman Tuhan sama anak-anak. Sampai detik ini, anak saya ada 2 yang sudah kerja sekarang. Sampai detik ini. Dengan Bapak ini, saya kebaktian berkali-kali. Di rumah. Enak. Ya. Ini pelayanan Elia akhir zaman ini. Sebelum kedatangan ini, yaitu hati bapak balik kepada anaknya. Hati anak kepada bapaknya. Sebenarnya senjata Tuhan yang paling ampuh menghadapi modernisasi atau apa. Ini bapak dengan anak mesti. Kalau bapak sama anak nyambung, ini anak-anak nggak gampang dipengaruhi di luar. Nggak akan jatuh narkoba lah, free sex lah, macam-macam. Ini pelayanan Elia. Wabah corona ini adalah pelayanan Elia akhir zaman. Karena dia membuat hati bapa berbalik kepada anaknya. Dan hati anak berbalik kepada bapaknya. Para pemimpin, saya beri nasihat begini, jangan ganggu. Tahu salah kebaktian-kebaktian live stream dan macam-macam, udahlah. Pelengkapilah dengan berbagai cara masih bisanya. Jangan ditarik. Biarkan mereka ibadah. Biarkan mereka memuji Tuhan. Biarkan para bapak dan anak fellowship. Jangan ganggu. Nanti kalau diganggu Tuhan marah. Marah dia nanti. Dikatakan di sini, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Biarkan. Saya percaya kalau sudah bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada bapak, selesai penghakiman ini. Selesai. Karena tujuan penghakiman ini, pelayanan Elia ini yaitu bapak balik sama anak, anak balik sama bapak. Kalau udah selesai itu ya sudah. Wabah ini nggak selamanya. Tuhan itu bukan, ya kita pikir dia apa, dia juga kan karena kasihnya kok ini wabah ini dibikin. Supaya para bapak kembali kepada anak-anak, kembali kepada bapak. Para pemimpin kembali hanya memperlengkapi.
Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar memperlengkapi orang-orang kudus, terutama para bapak, agar mereka lah yang membangun tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui rumah-rumah, melalui bangun hubungan dengan anak-anaknya dan sebagainya. Terus, kalau gereja kembali ke sana, zaman keemasan gereja mula-mula itu bisa balik kepada kita. Barangkali harusnya dalam 200 tahun. Karena kita sekarang punya lebih banyak ini. Penginjilan dunia ini selesai diinjili. Nggak usah tunggu 200 tahun. Kalau para bapak kembali kepada anaknya, anak kembali kepada bapak, para pemimpin mengabdi, tidak ambil-ambil perpuluhan, tidak ambil-ambil persembahan buah sulung, tidak memperkaya diri, semua berbalik. Kita akan melihat Tuhan akan berkati bumi ini, karena ini penghakimannya sudah penghakiman bumi ini. Ya, Nuh itu salah satu yang hamba Tuhan dipakai untuk menghakimi bumi. Orang jahat diangkat tanah. Dia dengan 8 orang mulai. Bumi ini pulih dengan ministrinya Nuh. Saya yakin, baik saudara, kalau gereja kembali seperti mau dia mendengar pelayanan Elia ini, pulih langsung bumi ini. Jadi, apa ini kesimpulannya ini? Yang pertama dari penghakiman, kedua untuk para hamba Tuhan ini, lepaskan hamba Tuhan, biarkan mereka ibadah di rumah. Tiga, ini pelayanan Elia akhir zaman. Kalau ini semuanya ditangkap, bumi akan pulih. Kesimpulannya, bumi akan pulih, bumi akan dimenangkan, bangsa-bangsa akan mendengar Injil, gereja sekali lagi jadi berkat bagi dunia ini. Semoga share saya ini agak semangat ya. Kalau dibilang agak marah boleh juga sih, terserah saja. Supaya rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar ini, para pemimpin ini tobat. Jangan ngajarin yang enggak, ambil keuntungan dari umat Tuhan. Baik, sungguh-sungguh bertobat. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di situ kita akan pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Di situ Tuhan tidak pandang bulu. Kalau saya lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23, itu yang ditolak itu bukannya pelacur, memungut cukai, bukan garong, bukan. Yang ditolak itu orang-orang yang berbuat demi nama Tuhan. Nggak disangkal itu, betul dia melakukan itu. Melakukan mujizat demi nama Tuhan, betul itu, nggak disangkal Tuhan Yesus. Melakukan banyak kesembuhan sebagainya. Tapi kata Tuhan, aku nggak kenal kamu karena kamu nggak tahu aturan. Lawlessness, ketiadaan hukum tanpa aturan. Apa aturannya? Yaitu rasul, nabi, penginjil, pengajar memperlengkapi saja. Jadi teladan, mengabdi, berkorban. Setelah itu biarkan umat Tuhan melalui rumah-rumah itu membangun tubuh Kristus. Haleluya. Amin.